Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Elvandi dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 1B, kampus IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjawab soal-soal ulangan tengah semester mata kuliah studi Quran dan Hadis. Al-Quran adalah pedoman bagi umat muslim sedunia. Al-Quran diturunkan Allah sebagai petunjuk, dan hadis di sini hadir sebagai penguat Al-Quran yang masih mempunyai makna yang global. Seperti di dalam Al-Quran ada perintah untuk mendirikan sholat, tetapi di dalam Al-Quran tersebut tidak ada bagaimana tata cara untuk melakukan sholat. Dan di sini peran hadis melengkapi keglobalan makna dalam Al-Quran. Dalam hadis yang seperti berbunyi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sedang sholat. Selain itu, Al-Quran juga masuk dalam beberapa aspek kehidupan, bahkan masuk keseluruhan aspek kehidupan seperti aspek akidah atau iman yang di dalam Al-Quran sudah tercantumkan dalam surat Al-Ikhlas. Lalu aspek ibadah di dalam hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Wa yuqamis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar," yang artinya dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu Al-Quran juga masuk dalam aspek muamalah. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sesungguhnya masih banyak sekali aspek-aspek yang tercantum di dalam Al-Quran. Selanjutnya, apa yang terjadi bila kita tidak memahami tentang studi Quran dan hadis? Yang pertama, Allah mewajibkan kita sebagai makhluk hidup untuk terus belajar dari mulai kandungan ibu hingga ke liang lahat. Kita harus mempelajarinya. Untuk yang kedua, jika kita tidak mempelajari apa Al-Quran dan hadis, bagaimana tata caranya, mungkin kita akan menuju jalan yang sesat karena kita tidak mempunyai pedoman hidup. Kita juga tidak mempunyai petunjuk jika kita tidak mempelajari Al-Quran tersebut. Di sini jika kita lihat makna secara terperinci, mukjizat memiliki arti perkara luar biasa yang diturunkan atau yang dimiliki nabi atau rasul untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya, juga sebagai daya serang untuk para lawan-lawan yang tidak mempercayainya. Lalu keistimewaan dari Al-Quran yaitu ketika kita membaca Al-Quran hanya mungkin 3 ayat, itu setiap satu hurufnya itu mengandung 10 pahala. Selanjutnya lagi keistimewaan dari Al-Quran yaitu sebagai pusat ilmu. Al-Khawarizmi sebagai penemu matematika itu di dalam Al-Quran sudah ada dasar matematika, dan Universitas Al-Azhar Mesir pernah mengkaji Al-Quran lebih dalam yang dimana di dalam Al-Quran tersebut ada keilmuan farmasi, keilmuan kedokteran juga, dan masih banyak lainnya keistimewaan Al-Quran yang mungkin tidak bisa saya sebutkan karena saking banyaknya. Jadi, mengapa Al-Quran mempunyai banyak perbedaan dalam penafsirannya? Kita kembalikan lagi, Al-Quran adalah mukjizat, dan salah satu wujud mukjizat Al-Quran tersebut yaitu kandungannya tidak pernah mati. Selalu ada ilmu-ilmu baru yang lahir.
Oleh karena itu kita tidak perlu kaget dengan adanya perbedaan penafsiran, karena dengan adanya perbedaan penafsiran tersebut, ilmu-ilmu baru akan terus lahir dan terus berkembang. Lalu bagaimana seharusnya kita menghadapi perbedaan tersebut? Kita saling menghargai satu sama lain, karena belum tentu menurut aliran kita benar, tetapi dan mereka salah itu belum tentu, karena mungkin ada sesuatu alasan kenapa yang bisa menjadikan perbedaan penafsiran, seperti madhab Imam Syafi'i. Ketika seorang laki-laki mempunyai wudhu dan sengaja atau tidak sengaja kulitnya bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, itu hukumnya batal. Tetapi ketika madhab Imam Hambali itu tidak batal, karena di Mekah sana ketika kita melakukan ibadah haji, mungkin di sana ada beribu-ribu orang yang notabene ada laki-laki maupun perempuan. Jika kita ketika melakukan ibadah haji lalu tidak sengaja bersentuhan dengan lawan jenis kita, sehingga itu bisa membatalkan wudhu kita dan kita harus mengambil wudhu, mungkin itu akan membuang waktu dengan mengambil air wudhu, dan sehingga waktu ibadah haji kita tidak bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Asbabun nuzul yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab turunnya sebuah ayat. Sedangkan asbabun nuzul mikro yaitu suatu pertanyaan atau peristiwa yang menyebabkan turunnya sebuah ayat tersebut. Sedangkan asbabun nuzul makro, jika asbabun nuzul mikro yaitu pertanyaan atau peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran, di sini asbabun nuzul makro mempunyai makna yang lebih luas dari itu. Asbabun nuzul makro tidak hanya mencakup pertanyaan atau peristiwa, tetapi juga mencakup semua kondisi, situasi, dan budaya. Contoh asbabun nuzul makro dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 24 yang berbunyi walahul jawaril musya'atu fil bahri kal a'lam. Lanjut, contoh dari asbabun nuzul mikro itu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 97. Baiklah, jika kita maknai nasih mansuh secara bahasa, nasih memiliki arti mengutip, sedangkan mansuh memiliki arti sesuatu yang dihilangkan. Tetapi menurut istilah, nasih mempunyai arti menghapus sesuatu hukum syarak dengan dalil syarak yang datang kemudian. Sedangkan mansuh memiliki arti hukum syarak yang menempati posisi awal sebelum diubah dan diganti dengan hukum syarak yang datang kemudian. Jika kita mengenai polemik adanya nasih mansuh atau pergeseran paradigma, yaitu yang pertama, makna dan konsep awal nas pada awal perkembangannya memperlihatkan dengan jelas makna yang umum dan bervariasi dapat ditemukan. Lalu pergeseran makna nas, pada fase awal kemunculan nas dimaknai secara umum yaitu sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas. Lalu nasih mansuh sebagai penundaan, nasih dan mansuh sebagai penundaan pemahaman yang koheren dan tidak membawa naik pada wilayah yang lebih rasional. Ketika kita masih waktu bayi, kita disuapin sama orang tua. Namun lama kita sudah besar, kita tidak lagi disuapin. Ada lagi ketika kita masih bayi, kita menyusu kepada orang tua.
Namun ketika kita beranjak dewasa, kita tidak lagi menyusu tetapi bisa minum kopi seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi pertanyaan dari Ibu Asna Andriani, dan dari jawaban saya yang sangat sekali kurangnya dan sangat perlu untuk diperbaiki. Dan saya Muhammad Rizky Elfandi mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.